Kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Lawu saat 4 sahabat, Dimas, Andi, Sinta, dan Lucky memulai pendakian mereka melalui jalur Candi Cetho. Suasana pagi itu tenang, namun udara dingin menusuk tulang, menandakan bahwa gunung ini menyimpan misteri yang belum terungkap. Akhirnya kita mendaki juga, ujar Dimas sambil menepuk-nepuk ranselnya. Semoga cuaca bersahabat sampai puncak, tambah Sinta, mencoba mengusir rasa gugup yang mulai merayap. Mereka telah mendengar berbagai cerita mistis tentang Gunung Lawu, terutama tentang pasar setan yang konon berada di sekitar pos 5 jalur Candi Cetho. Namun, semangat petualangan mengalahkan rasa takut yang mencoba menyelinap. Perjalanan menuju pos 1 berlangsung lancar. Jalur yang menanjak dan akar-akar pohon yang menjalar di tanah menjadi tantangan tersendiri. Sesekali, mereka berhenti untuk mengatur napas dan menikmati pemandangan hutan yang lebat. Saat matahari mulai meninggi, mereka tiba di pos 2. Di sana, mereka beristirahat sejenak, menikmati bekal yang dibawa sambil bercanda dan tertawa, mencoba melupakan cerita-cerita menyeramkan yang pernah mereka dengar. Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 3, suasana mulai berubah. Kabut mulai turun, dan suhu udara semakin dingin. Suara-suara hutan yang sebelumnya ramai kini berubah menjadi senyap. Kalian merasa enggak? Suasananya jadi beda, tanya Lucky sambil menoleh ke belakang. Iya, sepi banget, jawab Andi, sambil mencoba tetap tenang. Mereka mempercepat langkah, berharap segera tiba di pos 3 sebelum kabut semakin tebal. Namun, di tengah perjalanan, mereka mendengar suara samar seperti keramaian pasar. Suara orang berbicara, tertawa, dan bahkan suara gamelan. Kalian dengar itu? Bisik Sinta dengan wajah pucat. Iya, suara pasar, jawab Dimas, mencoba mencari sumber suara. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa mereka mungkin telah memasuki wilayah yang sering disebut dalam cerita-cerita mistis, pasar setan. Tanpa berkata-kata, mereka memutuskan untuk terus berjalan, berharap suara-suara itu hanya ilusi. Namun, langkah mereka terasa semakin berat, dan kabut semakin pekat, menandakan bahwa petualangan mereka baru saja dimulai. Langkah kaki mereka makin berat ketika memasuki jalur menuju pos 4. Jalur yang tadi bersahabat kini berubah sunyi. Daun-daun basah yang berguguran menempel di sepatu, dan pepohonan tinggi menjulang seolah menutup langit. Tidak ada cahaya selain dari senter kepala yang mulai meredup. Tak ada angin, tapi dedaunan di kanan kiri mereka bergoyang. Ini udah lewat jam 3 sore. Harusnya kita udah sampai pos 4, gumam Dimas sambil mengecek jam tangannya. Jarumnya berhenti di pukul 14.47 dan tidak bergerak sama sekali. Jam kamu error, tanya Andi. Dimas menggeleng. Harusnya sih enggak, baru aku ganti baterainya minggu lalu. Sinta tiba-tiba berhenti berjalan. Matanya terpaku ke arah hutan di kanan jalur. Kalian dengar itu? Lucky menoleh. Dengar apa? Ada yang menawari sesuatu. Semua diam. Detik berikutnya terdengar suara perempuan, sangat halus namun jelas. Mau beli, Kak? Murah. Pilih aja. Jantung mereka serasa berhenti. Tak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang semakin turun, menutup pandangan tak lebih dari 3 meter ke depan. Jangan nengok, jalan terus, ucap Dimas pelan namun tegas, mengingat cerita mistis yang pernah dibacanya. Jangan pernah menanggapi atau mengikuti suara-suara aneh di gunung. Namun Lucky tertinggal beberapa langkah di belakang. Senter kecilnya mengarah ke sesuatu yang berkilau di tanah. Koin kuno berwarna emas kusam. Lucky, ayo jalan, jangan macam-macam. Sinta menoleh ke belakang dan berteriak. Namun Lucky sudah membungkuk mengambil benda itu. Dan seketika, kabut mendadak tejal. Angin dingin seperti menampar wajah mereka. Pohon-pohon tampak bergoyang aneh, meski udara benar-benar hening. Tiba-tiba terdengar suara banyak orang, ramai, seperti pasar tradisional di pagi hari. Ada yang menawar, ada yang tertawa, dan bahkan ada yang memukul kentongan. Tapi tidak ada siapapun selain mereka. Dimas menggenggam tangan Sinta yang mulai gemetar. Kita harus keluar dari sini. Fokus ke jalur, jangan nengok kiri kanan. Mereka bertiga menoleh. Lucky sudah tak ada. Lucky, Lucky, Andi berteriak. Suara pantulannya lenyap di telan kabut. Tak ada jawaban. Hanya sisa koin kecil yang tertinggal di tanah, dan jejak kaki yang mengarah keluar jalur. Dengan hati-hati, mereka menelusuri jejak tersebut. Namun semakin mereka ikuti, suara pasar semakin keras. Mereka mulai melihat bayangan-bayangan samar,
seperti siluet manusia yang berdiri diam di antara pepohonan. Salah satunya menoleh. Wajahnya rata, tanpa mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit abu-abu pucat yang memantulkan cahaya senter. Siluet itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke dalam kabut. Andi jatuh terduduk. Kita harus balik sekarang. Dimas menarik Andi sambil tetap menggenggam Sinta. Mereka berbalik arah, kembali ke jalur utama, menahan diri untuk tidak berlari atau menoleh. Suara pasar tiba-tiba hilang. Kabut mulai menipis, dan sinar jingga matahari sore terlihat di kejauhan. Mereka sadar, mereka baru saja keluar dari pasar yang tak terlihat. Namun Lucky tak bersama mereka. Kabut mulai menipis, namun suasana mencekam masih menyelimuti jalur pendakian. Dimas, Andi, dan Sinta berdiri terpaku di tempat terakhir mereka melihat Lucky. Hanya jejak kaki samar yang mengarah ke semak-semak lebat di sisi jalur. Kita harus cari Lucky, kata Dimas tegas. Andi mengangguk, meski wajahnya menunjukkan keraguan. Sinta menggenggam erat liontin kecil di lehernya. Sebuah jimat pemberian neneknya. Mereka mengikuti jejak kaki tersebut, yang semakin lama semakin menghilang di antara akar pohon dan bebatuan. Tiba-tiba, suara gemerincing seperti lonceng kecil terdengar dari kejauhan, diikuti oleh suara tawa anak-anak. Itu, suara apa? Tanya Sinta dengan suara gemetar. Entah, tapi kita harus tetap tenang, jawab Dimas, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mereka terus berjalan, hingga tiba di sebuah area terbuka yang dipenuhi batu-batu besar. Di tengah area tersebut, terdapat sebuah batu datar dengan kain putih yang terlipat rapi di atasnya. Ini seperti altar, bisik Andi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat kain putih tersebut terbang dan melayang ke arah mereka. Sinta berteriak saat kain itu menyentuh wajahnya, namun segera menghilang begitu saja. Kita harus pergi dari sini, kata Dimas. Mereka berbalik arah, mencoba kembali ke jalur utama. Namun, setiap langkah yang mereka ambil seolah membawa mereka semakin jauh dari jalur yang dikenal. Pohon-pohon tampak berbeda, dan suara-suara aneh terus mengiringi mereka. Akhirnya, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang menjalar ke segala arah. Di bawah pohon tersebut, terdapat sebuah lubang kecil yang tampak seperti gua. Mungkin Lucky ada di dalam, kata Andi. Tanpa pikir panjang, mereka memasuki lubang tersebut. Di dalamnya, suasana sangat lembab dan gelap. Suara tetesan air dan gemericik kecil terdengar di kejauhan. Tiba-tiba, cahaya redup muncul dari ujung lorong. Mereka bergegas menuju cahaya kecil dengan dinding batu. Di tengah ruangan, Lucky duduk termenung, memegang koin emas yang bersinar. Lucky, teriak Sinta. Lucky menoleh perlahan, matanya kosong dan wajahnya pucat. Aku tidak tahu bagaimana aku sampai di sini, katanya pelan. Dimas mengambil koin dari tangan Lucky dan melemparkannya ke sudut ruangan. Seketika, cahaya redup menghilang, dan mereka bertiga terbangun di jalur pendakian, tepat di depan pos 5. Mereka saling memandang, menyadari bahwa mereka baru saja mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tanpa berkata-kata, mereka melanjutkan perjalanan turun, meninggalkan misteri pasar setan di belakang mereka. Pagi menjelang di pos 5 Gunung Lau. Kabut tipis masih menyelimuti hutan, namun sinar matahari mulai menembus celah-celah pepohonan. Dimas, Andi, Sinta, dan Lucky duduk berdiam di depan tenda mereka, masih terdiam oleh kejadian semalam. Apakah semuanya hanya mimpi? Tanya Sinta pelan, memecah keheningan. Lucky menggeleng. Aku masih ingat suara-suara itu, dan koin emas itu. Dimas mengeluarkan koin yang sempat diambil Lucky. Koin itu kini tampak kusam, namun masih memancarkan aura aneh. Kita harus mengembalikan ini, kata Dimas tegas. Mereka memutuskan untuk kembali ke tempat di mana mereka menemukan koin tersebut. Jalur yang mereka lewati terasa berbeda, seolah-olah hutan itu hidup dan mengamati setiap langkah mereka. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah batu besar yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi. Di atas batu itu, mereka meletakkan koin tersebut. Maafkan kami, bisik Sinta, menundukkan kepala. Angin berhembus lembut, dan suara-suara aneh yang sebelumnya mereka dengar kini menghilang. Suasana menjadi tenang, seolah-olah hutan menerima permintaan maaf mereka. Mereka kembali ke tenda dengan perasaan lega. Namun, malam itu, Dimas bermimpi tentang seorang wanita tua yang memberinya pesan. Jangan pernah mengambil apa yang bukan milikmu. Gunung ini memiliki penjaganya.
Dimas terbangun dengan keringat dingin. Ia menyadari bahwa pengalaman mereka bukan sekedar kejadian biasa, melainkan peringatan dari alam. Pagi itu, meski sinar mentari mulai menyinari perkemahan, suasana terasa tak biasa. Bukan karena cuaca, tapi karena perasaan aneh yang mengikuti mereka sejak semalam. Dimas, Andi, Sinta, dan Lucky telah memutuskan untuk segera turun dari Gunung Lawu hari itu. Tapi ada sesuatu yang terasa tertinggal. Saat mereka mulai membongkar tenda, Sinta melihat cap telapak tangan di salah satu sisi flashlight, seolah ditekan dari dalam tenda saat mereka tidur. Tangannya gemetar saat menunjukkannya ke yang lain. Itu bukan tangan kita, gumam Lucky. Lihat bentuk jarinya, panjang dan gak simetris. Dimas menelan ludah. Cap itu memang tidak seperti tangan manusia biasa, panjang, bengkok, dan seolah terbakar ke permukaan kain. Mereka sepakat tidak membahas lebih jauh, hanya ingin segera turun. Namun sepanjang perjalanan, suara gamelan kembali terdengar samar, kadang dari kejauhan, kadang dekat seolah berada di balik pohon. Tapi setiap kali mereka berhenti dan mencari sumber suara, tak ada apa-apa, hanya hening dan kabut yang kembali menebal meski hari sudah siang. Sinta mulai mengeluh pusing. Ia tampak lesu, langkahnya tertatih. Aku merasa berat, seperti ada yang nempel, ujarnya lirih. Andi memeriksa punggungnya. Di bawah leher, terdapat bekas lebam bundar berwarna keunguan, seukuran telapak tangan. Dingin menyergap. Kita harus cari tempat ramai sesegera mungkin. Mungkin ada base camp atau warung pendaki di bawah, kata Dimas sambil mempercepat langkah. Mereka tiba di pos 2 menjelang sore. Di sana, sebuah bangunan kosong berdiri, bangunan kecil dari kayu yang tampak tua. Saat mereka masuk, udara di dalamnya sangat dingin. Sinta langsung terduduk, wajahnya pucat. Dimas membuka tas dan mengeluarkan botol air. Tapi botol itu sudah kosong. Ia mengintip keluar, lalu berkata, "Aku lihat warung kecil di ujung jalur. Aku ke sana, kalian tunggu di sini." Ia berlari ke arah yang dimaksud. Tapi 10 menit berlalu, Dimas belum kembali. Sinta mulai panik. Tadi katanya cuma di ujung jalur. Jangan-jangan. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara langkah kaki, bukan Dimas, tapi lebih dari satu, dan tidak seperti langkah sepatu. Lebih seperti gesekan kaki telanjang di tanah berpasir. Mereka menahan napas. Sebuah bayangan melintas di luar jendela. Tidak terlalu tinggi, namun gemuk dan bergerak cepat. Kemudian suara berbisik menyelinap masuk, menggema, "Yang belum bayar, tinggalkan sesuatu." Sinta menjerit. Lucky langsung membuka pintu dan berlari keluar, menarik Andi dan Sinta bersamanya. Mereka berlari menyusuri jalur tanpa tahu arah pasti. Langkah-langkah aneh itu terdengar mengikuti dari belakang, makin cepat. Akhirnya, setelah melewati tikungan tajam, mereka melihat siluet seseorang. Itu Dimas, berdiri mematung di tengah jalur, wajahnya menatap kosong ke arah hutan. "Lari, ikuti aku." Dimas tiba-tiba berteriak, suaranya kembali normal. Mereka bertiga mengejarnya, tanpa sempat bertanya apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, mereka keluar dari kawasan hutan, tepat di gerbang jalur Cetho. Di sana ada 2 warga lokal sedang duduk merokok. Salah satunya berkata dengan datar, "Kalian tadi lewat jalur mana? Harusnya belum ada yang balik jam segini." Mereka saling berpandangan. Waktu di ponsel mereka menunjukkan pukul 2.15 dini hari, padahal mereka merasa turun pada sore hari. Sudah 2 minggu berlalu sejak Dimas, Andi, Sinta, dan Lucky kembali dari Gunung Lawu. Secara fisik, mereka semua baik-baik saja, tapi secara batin, mereka tidak pernah benar-benar kembali. Dimas mulai mengalami mimpi berulang. Setiap malam, ia bermimpi berada di tengah pasar yang remang-remang, di antara suara orang menawar barang tak terlihat. Dalam mimpi itu, ia selalu berdiri di satu titik, dan seseorang, dengan wajah tertutup kerudung lusuh, menawarinya koin emas yang sama seperti yang Lucky temukan. "Ambil ini, bayarannya belum lunas." Setiap kali Dimas menolak, wanita itu akan menghilang, dan seketika tubuhnya terasa lumpuh. Ia akan terbangun dengan tenggorokan tercekat dan peluh dingin membasahi tubuhnya. Andi, di sisi lain, menjadi mudah marah dan murung. Ia pernah menghancurkan cermin di rumahnya tanpa alasan yang jelas. Orang tuanya mulai khawatir. Ia selalu mengurung diri di kamar, tak berani tidur tanpa lampu menyala. Yang paling parah adalah Sinta. Ia mulai berbicara sendiri. Suaranya kadang berubah menjadi berat dan pelan, seperti bukan miliknya.
Di suatu malam, adiknya melihat Sinta berdiri diam di depan cermin kamar mandi selama lebih dari 1 jam, tak bergerak sama sekali. Lucky pun mengalami kejadian aneh. Suatu malam, saat memeriksa ponselnya, ia menemukan foto-foto yang tak pernah ia ambil, gambar kabur seseorang yang tampak berdiri di belakangnya, meski ia hanya sendiri di kamar. Wajah makhluk itu tidak punya mata. Mereka akhirnya memutuskan untuk berkumpul kembali di rumah Dimas. Malam itu hujan turun deras, menambah dingin suasana. Ini belum selesai, kata Dimas sambil memperlihatkan bekas cap tangan di bahunya yang tiba-tiba muncul 3 hari lalu. Seperti, kita masih ada di sana ya, Sinta berkata pelan. Andi menggenggam cangkir teh hangatnya erat. Mungkin kita bawa sesuatu pulang, atau seseorang. Lucky berdiri, lalu mengambil tas kecil dari dalam jaketnya. Ia membuka resletingnya perlahan. Di dalamnya, koin itu. Mereka semua terpaku. Aku pikir sudah dibuang. Tapi saat sampai rumah, koin ini ada di bawah bantalku. Sinta menangis. Dimas menutup wajahnya. Andi hanya bisa memandang lantai. Tubuhnya gemetar. Koin itu mengkilap samar dalam cahaya lampu ruang tamu. Tiba-tiba listrik padam. Semua terdiam. Dalam gelap, terdengar suara lembut, suara gamelan. Lalu suara langkah pelan menyusuri lorong rumah. Seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Suara langkah itu semakin dekat. Dalam gelap gulita, hanya suara hujan dan gamelan samar yang mengiringi napas mereka yang memburu. Lucky menggenggam koin di tangannya. Tubuhnya gemetar. Sinta memeluk lututnya, berdoa lirih. Dimas bergerak perlahan meraba ke arah dapur, mencari senter atau apapun untuk penerangan. Tiba-tiba, cahaya terang menyala. Listrik kembali. Tapi mereka bukan merasa lega, karena kini, di ambang pintu ruang tengah, berdiri sosok wanita tua dengan kerudung kelabu. Tubuhnya membungkuk, dan tangan panjangnya mengarah pada Lucky. Bukan begitu cara mengembalikan barang yang sudah ditawar, bisiknya. Semua membeku, hanya suara hujan di luar yang masih berjalan seperti biasa, seolah tak peduli bahwa waktu di rumah itu tengah berhenti. Wanita itu melangkah maju, namun saat cahaya mengenai wajahnya, tidak ada wajah di sana. Hanya permukaan datar kelabu yang tampak bergerak perlahan, seperti napas dari balik kain. Dimas membanting senter ke lantai. Saat lampu kembali berkedip, sosok itu sudah hilang. Malam itu, mereka tidak tidur. Pagi harinya, mereka mengambil keputusan. Kita harus kembali ke Lau, kata Dimas. Bukan untuk mendaki, tapi untuk menyelesaikan. Sinta yang semula ragu akhirnya mengangguk. Ia tidak ingin lagi dihantui mimpi yang sama. Andi yang biasanya sinis pun kini terlihat paling yakin. Ada orang yang bisa bantu. Kuncen di sekitar Ceto. Teman ayahku pernah cerita tentang dia. Malam berikutnya, mereka tiba di dusun terakhir sebelum gerbang Ceto. Seorang pria tua, bersarung dan berkaus lusuh, menyambut mereka tanpa banyak tanya. Ia hanya menatap mata mereka satu persatu dan berkata, "Kalian membawa pulang sesuatu yang bukan untuk dunia ini." Mereka mengangguk. Kuncen itu mengajak mereka ke sebuah gubuk kecil di tepi hutan, lalu membakar dupa dan membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Setelah diam sesaat, ia berkata pelan, "Pasar itu terbuka karena kalian dipanggil. Tapi kalian tidak membayar, maka roh-roh dagangannya mengikuti kalian. Sampai kalian lunasi." "Lunasi?" tanya Andi. "Kalian harus kembali, tapi bukan untuk membeli. Kalian harus mengantar kembali penumpang yang kalian bawa pulang. Dan jalurnya bukan lewat gerbang biasa." Kuncen itu menunjuk hutan di belakang rumahnya, ke arah jalur lama yang bahkan tidak ada di peta pendakian. "Lewat sana, tengah malam. Jangan menoleh, jangan bicara, kecuali saat kalian sampai di tempat yang menyerupai pasar. Di sanalah kalian taruh koin itu." Sinta gemetar. "Kalau kami gagal?" Sang Kuncen menatap mereka lama, lalu hanya berkata, "Yang tidak kembali bukan berarti mati, tapi tidak akan dianggap hidup." Tengah malam, langit gelap pekat tanpa bulan. Di belakang gubuk Kuncen, keempat sahabat berdiri menghadap hutan yang sunyi. Jalur setapak yang ditunjukkan Sang Kuncen tampak seperti tidak pernah dilewati siapapun selama bertahun-tahun. Ditutupi akar dan semak belukar, bagai mulut hutan yang ingin menelan mereka. "Jangan menoleh, jangan bicara," ulang Dimas lirih, mengingatkan. Sinta menggenggam tangan Lucky erat. Koin emas itu kini dibungkus kain hitam dan dibawa dalam tas kecil yang digantungkan di leher Lucky. Mereka melangkah masuk. Langkah pertama,
Suara hutan seperti mati, tak ada jangkrik, tak ada dedaunan bergoyang. Udara terasa lebih berat, dan bau dupa serta tanah basah bercampur jadi satu. Rasanya seperti berjalan di dalam lorong antara dunia. Beberapa meter pertama mereka masih bisa mengenali suara langkah mereka sendiri. Tapi tak lama kemudian, terdengar langkah-langkah orang kelima. Padahal mereka hanya berempat. Tidak ada yang bicara, tapi mata mereka saling mencari. Semua menyadarinya, ada satu yang bukan dari mereka. 5 menit, 10 menit, lalu cahaya mulai terlihat di kejauhan. Kerlip obor, lentera, dan lampion menggantung dari pohon ke pohon. Warna-warni terang, namun anehnya tidak menenangkan. Seperti cahaya dari dunia yang sudah lama mati tapi masih mencoba berpura-pura hidup. Mereka tiba di sebuah tempat yang tak masuk akal, sebuah pasar, lengkap dengan deretan lapak, pedagang, dan kerumunan. Tapi semuanya hening. Orang-orang di sana tidak bersuara. Wajah mereka tertutup bayangan. Tak ada yang bergerak, kecuali mata mereka yang mengikuti keempat sahabat itu. Sinta mulai menangis tanpa suara. Andi hampir berteriak tapi berhasil menahan. Di tengah pasar ada sebuah meja batu. Di atasnya, nampan perak kosong. Lucky dengan tangan gemetar membuka kain hitam dan menaruh koin emas di atas nampan itu. Sekonyong-konyong, angin berhembus kencang. Lentera berayun. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini cepat dan kacau, seperti pesta yang berubah jadi histeria. Dan semua pedagang menoleh bersamaan ke arah mereka, lambat, serempak, mengerikan. Wajah mereka tak punya kulit, hanya jaringan otot merah, mata putih melotot. Tapi mereka tersenyum. Terima kasih, bisik suara dari segala arah. Tiba-tiba, mereka semua terdorong ke belakang oleh angin besar. Gelap. Dimas membuka mata. Ia terbaring di tanah, tepat di samping gubuk kuncen. Sinta di sebelahnya, masih pingsan. Andi terduduk lemas. Tapi, Lucky panggil Dimas. Tak ada jawaban. Mereka mencari sekeliling, memanggil, menjerit. Tapi Lucky tak pernah keluar dari hutan itu. Kuncen hanya berkata, mungkin dia membeli sesuatu yang terlalu mahal. Atau mungkin dia memang bukan salah satu dari kalian sejak awal. 3 hari telah berlalu sejak mereka kembali dari jalur gaib itu. Lucky tidak pernah ditemukan. Bahkan pencarian yang dilakukan warga desa sekitar dan relawan pendaki tidak membuahkan hasil. Anehnya, jejak Lucky menghilang tepat di bawah pohon besar di jalur tak bertanda, seakan dia tidak pernah ada di sana. Kuncen, seperti biasa, tak memberi jawaban pasti. Ia hanya mengatakan, setiap pasar punya penjaga. Kadang penjaganya tak butuh penjagaan. Kadang dia hanya ingin ditemani. Dimas, Sinta, dan Andi mulai perlahan kembali ke kehidupan masing-masing. Tapi mereka tahu, mereka tak benar-benar bisa kembali. Suatu malam, Dimas duduk di meja belajarnya, menatap buku catatan. Saat ia membuka halaman tengah, sebuah benda kecil jatuh. Koin perak, bukan emas seperti milik Lucky. Ada simbol aneh di satu sisinya. Simbol yang belum pernah ia lihat, tapi terasa sangat familiar. Seolah ia pernah melihatnya dalam mimpinya. Ia segera menelepon Andi. Kita masih diawasi, bisik Dimas. Bagaimana bisa? Sinta tadi kirim pesan. Katanya sejak semalam dia terus mendengar suara Lucky. Tapi bukan Lucky seperti biasa. Suaranya berat. Dan dia terus bilang satu kalimat. Apa? Belum selesai. Pasar belum tutup. Sementara itu, di sebuah desa kecil di lereng Lau, seorang anak kecil bermain petak umpet di kebun belakang rumahnya. Di tengah semak, ia menemukan sesuatu yang berkilau, sebuah koin emas. Ia mengambilnya, tersenyum. Tapi saat ia berdiri, di belakangnya, seseorang berdiri diam, badan tinggi, bajunya jaket gunung, tapi wajahnya, wajah tanpa mata. Dan dari balik hutan, suara gamelan kembali terdengar, pelan, menggoda, seperti pasar yang baru saja buka kembali. 3 minggu setelah pendakian, Dimas merasa hidupnya bukan miliknya lagi. Suara gamelan kini terdengar bahkan saat siang hari. Bayangan di sudut matanya terus bergerak, seperti seseorang atau sesuatu mengikutinya. Tapi yang paling mengganggu adalah mimpi. Dalam mimpinya, Lucky berdiri di tengah pasar. Tapi kali ini, dia tidak mencoba kabur. Dia tersenyum. Di belakangnya, para pedagang berdiri berjajar. Wajah mereka perlahan mengabur menjadi satu dan menyatu dalam kegelapan. Mereka butuh penjaga baru, kata Lucky dalam mimpi terakhirnya.
dan aku sudah jadi bagian dari mereka. Dimas, Sinta, dan Andi memutuskan untuk kembali sekali lagi ke lereng Lau. Kali ini bukan untuk membayar hutang, tapi untuk mencari akhir. Kuncen sudah tidak ada di tempatnya. Gubuk itu kosong dan penuh debu, seolah ditinggal bertahun-tahun. Tapi satu hal membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tak ada yang ingat siapa Kuncen itu. Bahkan warga sekitar tak pernah merasa ada orang seperti itu tinggal di sana. Seolah dia hanya muncul untuk membuka pintu. Dan kini, pintu itu tetap terbuka. Sinta, yang sejak malam itu terus mendengar suara Lucky, menunjukkan jalan. Dia bilang, "Lewat sini," ucapnya sambil menatap sebuah jalan setapak yang bahkan tak tampak seperti jalur. Mereka masuk, tapi kali ini tidak ada lentera, tidak ada pasar, tidak ada suara gamelan, hanya hening yang pekat dan kabut. Tiba-tiba, Andi jatuh berlutut. Di depannya, tanah terbuka seperti mulut raksasa. Di dalamnya, anak tangga batu menurun ke kegelapan. Tanpa bicara, mereka turun, satu persatu, dalam diam. Dan di dasar tangga itu, pasar itu mulai terlihat. Bukan yang mereka lihat sebelumnya. Ini lebih tua, lebih nyata. Dibangun dari tulang-tulang kayu yang lapuk. Bau darah dan dupa menyatu. Tak ada pedagang kali ini, hanya tenda-tenda kosong. Dan di tengah-tengah pasar itu, Lucky berdiri. Matanya kosong, tapi tubuhnya hidup. Ia memakai pakaian seperti para penjajah di sana, jubah kelabu, kerudung gelap. Di tangannya, nampan perak. "Aku tidak bisa kembali," katanya datar. "Dimas maju, kami bisa menarikmu keluar. Kita bisa tutup semuanya." Lucky hanya menggeleng. "Pasar butuh penjaga, kalian yang membukanya. Tapi pasar ini sudah lebih dulu ada sebelum kita semua lahir." Dia menoleh. "Tapi pasar butuh pengganti. Seseorang harus menggantikan aku." Lalu semua lampu menyala. Suara ramai pecah. Ribuan bayangan muncul dari balik lapak. Wajah mereka tak utuh. Tubuh mereka berjalan tanpa suara. Mereka menunjuk ke arah Andi. Lucky berkata, "Kamu yang paling dekat. Kamu yang paling suka menawar." Tiba-tiba, tangan-tangan dari bayangan menarik Andi. Ia menjerit, meronta. Tapi suara gamelan menenggelamkan segalanya. Sinta berteriak. Dimas berusaha menarik Andi. Tapi tangan-tangan itu lebih kuat. Dan dalam satu kilatan cahaya, Andi hilang. Pasar kembali gelap. Sinta dan Dimas berlari. Entah bagaimana, mereka muncul kembali di kaki gunung. Terengah-engah, hari sudah pagi. Tak ada yang berkata apa-apa. 3 bulan setelah malam terakhir di Gunung Lawu, sebuah berita mengejutkan datang dari jalur pendakian Cemoro Sewu. 2 petugas SAR yang sedang menyusuri jalur atas untuk pemeriksaan rutin melaporkan penemuan jasad di tempat yang selama ini dianggap steril dari aktivitas manusia. Jasad pertama ditemukan tergantung di celah tebing kecil, setengah tertimbun lumut dan akar. Kondisinya masih utuh, tapi wajahnya membusuk tak wajar. Saat petugas menurunkannya dan memeriksa identitas, nama pada KTP-nya, Andi Prasetyo. Tubuh kedua ditemukan tak jauh dari sana, tertidur seperti orang yang kelelahan di bawah pohon. Yang mengerikan, tubuh itu tampak segar, tidak membusuk meski diperkirakan sudah berhari-hari di sana. Tapi matanya terbuka, dan sorotnya kosong, seperti melihat sesuatu yang tak ada di dunia ini. Namanya, Lucky Adi Nugroho. Petugas evakuasi sempat mencatat kondisi aneh saat membawa jenazah Lucky turun. Tubuhnya terasa hangat, dan jantungnya sempat terdeteksi berdetak sekali, lalu hening. Seolah ia berada di antara hidup dan mati. Namun ketika tiba di rumah sakit daerah, dokter menyatakan dengan pasti bahwa Lucky telah mati. Dimas menerima kabar itu langsung dari petugas. Bersama Sinta, ia mengantar jenazah Andi dan Lucky ke keluarganya, yang histeris menerima kenyataan pahit itu. Beberapa tahun kemudian, Dimas tak pernah lagi naik gunung. Sinta pindah ke luar negeri, tak pernah kembali. Tapi di malam-malam tertentu, jika kamu cukup diam dan berada dekat hutan di sekitar Lawu, kamu bisa mendengar suara pasar yang tak terlihat. Dan kadang, ada yang menjual sesuatu padamu dalam mimpi. Jangan beli, karena harga sebenarnya dibayar dengan bagian dari dirimu sendiri.